Cerita diawali ketika menjelang pemilu di Singapura, ditemukan sosok mayat perempuan di pinggir jalan dengan tubuh yang sangat mengenaskan. Wanita ini bernama Ling, yang diduga ia adalah seorang pekerja esek-esek. 4岁，生前是一名性工作者。 Sebelum kejadian itu, tepatnya di perkotaan di tempat esek-esek, terlihat seorang pria bernama Sun. Ia adalah seorang dokter, sedang memantau seseorang pria bernama Fatty yang tak lain adalah ia seorang mucikari di sana. Tak lama dari itu, Sun masuk ke sebuah bar untuk mencari wanita malam yang bisa dipakainya. Si mucikari pun segera mengenalkan semua wanita dan juga menjelaskan tentang kelebihan wanita masing-masing. 白白嫩嫩这个啦，哇，你等一下去西北乡豆腐啊，哦，要不要？ Di waktu bersamaan, ada tamu yang baru selesai keluar dari roomnya bersama si wanita penghibur bernama Sangri. Karena memang Sangri lumayan manis banget, ia pun segera membooking Sangri untuk melayaninya selama 2 jam. Yang kosong. Ketika mereka sudah masuk room, terlihat Dr. Sun hanya diam-diam saja, layaknya seorang laki-laki pendiam yang tak pernah memakai jasa begituan. Ia hanya bingung saja di saat melihat Sangri memulai aksinya. Akan tetapi di saat Sangri akan membuka celana Dr. Sun, tiba-tiba karena di tempat itu musiknya lumayan keras, penjaga dan wanita lainnya tak mendengar apa-apa karena mereka sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Sementara di luar, seorang pengacara dari proyek Angel yang bernama Selin, ia sedang membagikan kartu namanya ke beberapa pekerja malam di sana. Selin akan membantu mereka ketika para wanita malam terjadi masalah kepadanya. Selin juga sering melindungi wanita-wanita malam di sana ketika ada pria hidung belang yang bertingkah seenaknya sendiri. Karena sudah jam malam, Fatty si mucikari sebelum pulang ia selalu membawakan makanan untuk ayahnya di rumah yang sudah tua juga sedikit pikun. Sesampainya di rumah, Fatty didatangi seorang rentenir yang tak lain akan menagih hutangnya yang selama ini cuma dibayar omongan saja. Dan karena memang di rumah juga sudah tak ada apa-apa, kekerasan pun tak bisa dihindari dan akhirnya rentenir pun meninggal di rumah Fatty. Sementara di ruang eksekusinya, ternyata Dr. Sun sudah berhasil membawa Sangri pulang untuk dilakukan operasi karena dokter akan mengambil organ tubuhnya Sangri untuk mengakhiri penderitaan anak perempuannya yang selama ini sakit. Ternyata Dr. Sun mempunyai anak perempuan yang kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi, dan untuk menyelamatkan anaknya, Sun harus mendapatkan ginjal yang cocok sehingga terpaksa ia melakukan ini semua. Ketika di perjalanan bersama suaminya perintahkan Selin untuk keluar dari proyek Angel karena itu akan berpengaruh ke reputasi dirinya di saat ia akan mencalonkan sebagai anggota parlemen. Sebenarnya suaminya juga mendukung Selin di proyek Angel, akan tetapi harus menunggu ia sampai terpilih jadi anggota parlemen. Tapi dengan keras kepalanya, Selin tidak mau keluar dari proyek Angel. Bottom line is, I will not quit Project Angel. Karena si rentenir sudah meninggal di rumahnya, kini Fatty dan ayahnya sibuk akan membuang mayatnya yang sudah dimasukkan ke dalam koper. Setelah mereka sampai tempat pembuangan sampah dan akan membuangnya di sana, tak lama kemudian, Fatty menyuruh temannya untuk membelikan tiket kapal ke Indonesia. Tapi ia malah dituduh kalau dirinya sudah membunuh Ling. Sedangkan Fatty sendiri tak tahu apa-apa tentang berita kematian Ling. Fatty pun menggagalkan rencananya untuk membuang mayat rentenir di tempat sampah. Ia langsung pergi dan membawa mayatnya masih di dalam mobil. Sementara itu, Selin dan suaminya sudah sampai rumahnya, tapi pertengkaran mereka pun juga masih berlanjut. Bahkan Selin sempat mendapatkan tamparan dari suaminya. It seems like you're doing this for me.
Selfish jerk. Sesampainya di rumah, Celine mendapatkan ancaman dari seseorang yang akan menyebarkan videonya. Ia meminta tebusan ke Celine senilai $100.000. Ketika suaminya mandi, Celine diam-diam mengambil uang di lemari dan segera pergi ke tempat yang sudah dijanjikan ke orang yang mengancamnya. Kemudian Celine pun segera bergegas menuju ke toko itu dan menaruh uang di loker toko. Ternyata orang yang mengancam itu adalah Fatty. Fatty segera mengambil uangnya, tapi pergerakan masih dipantau dengan Celine. Ketika ia kembali ke mobilnya, tiba-tiba ada seorang remaja yang mengambil uang itu darinya. Di saat Fatty mengejar perampoknya, Celine segera mengecek ke mobil Fatty dan berusaha mencari sesuatu. Tak lama kemudian, ia mendengarkan suara telepon. Celine pun segera mengecek ke bagasi belakang dan ia sangat terkejut ketika membuka koper itu. Sedangkan Fatty kini juga sudah kehilangan jejak si perampok yang tak lain adalah pemuda yang sering menjual rokok di depan bar. Fatty menyuruh penjaga bar untuk menghubungi Sangri. 做人啊，叫佢嚟聽。哇！你特登係我條緊嘅咧，難得啊！手機啊，上邊一拋波佢咧。做卡嘅去，幹你媽！ Tiba-tiba perampok itu muncul dan langsung menabrak Fatty karena ia mendengar pembicaraan Fatty. Sebut saja perampok itu bernama Jerry, ternyata ia menjalin hubungan dengan Sangri. Sementara si dokter yang sudah berhasil mengambil organnya Sangri, ia sempatkan untuk melihat kondisi anaknya. Ia berjanji ke anaknya akan segera mengakhiri penderitaannya. She'll give her kidney to you. So tomorrow Daddy will take you to the doctor. Kemudian Sangri kini mulai sadar. Ia mengambil sebuah gunting dan ketika dokter mulai mendekatinya, di saat itu juga dokter ada tamu dan ia harus menangani seorang pasien. Sebelum pergi, si dokter membungkam Sangri dan juga mengikatnya. Sementara Fatty yang sudah kehilangan uangnya, ia memutuskan untuk kembali ke mobilnya. Tapi sayang, ternyata ayah dan mobilnya juga sudah tidak ada. Ketika ia mencari mobilnya, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari Celine. Celine yang memantau Fatty dari jauh, Celine menyuruh Fatty untuk meninggalkan HP-nya di lantai. Walaupun Fatty sudah mengancam Celine akan menyebarkan videonya, Celine justru mengancam balik karena dirinya juga sudah tahu kalau Fatty membunuh seseorang. Karena kekhawatiran Fatty terhadap ayahnya, akhirnya Fatty mengalah dan ia meninggalkan HP-nya di lantai. Tak lain tak bukan tujuan Celine mendapatkan HP-nya hanya untuk menghapus file video yang ada di HP Fatty. 3 hari sebelumnya, ternyata Fatty sudah mengingatkan Sangri untuk tidak menjalin hubungan dengan orang-orang yang berkuasa. Karena menurut Fatty, mereka punya kekuasaan yang sangat besar dan akan terjadi masalah kalau terjadi kesalahan sedikit saja. Tapi karena mereka berdua memang membutuhkan uang, Sangri pun memohon ke Fatty melakukan ini sekali saja untuk mendapatkan uang dari Celine. Di rumah Pak Dokter, Sangri yang masih terikat, ia melihat HP-nya ada telepon. Ia berusaha keras untuk mengangkatnya. Ternyata yang telepon itu adalah Jerry. Jerry pun akan berusaha mencari Sangri, walaupun sebenarnya Jerry sudah kecewa dengan Sangri. Ternyata sehari sebelumnya, Jerry juga sudah memberikan Sangri flash disk yang berisikan video bersama Celine di mobil. Kemudian Sangri juga menelpon Celine dan segera mengirimkan Sherlock-nya. Celine pun bergegas untuk segera menyelamatkan Sangri. Tak lama dari itu, Dr. Sun datang dan akan melakukan eksekusi lagi ke Sangri. Tapi sebelumnya dokter mengatakan ke Sangri kalau dirinya cuma mau mengambil ginjal saja untuk menyelamatkan hidup anaknya. Di saat dokter mau menyuntikkan bius, tiba-tiba Very sick. I don't have a choice.
Your kidney is the only one that can save her. Jerry pun berhasil menyelamatkan Sangri dan segera mengajaknya pergi. Sayangnya sesampainya di luar rumah, Sangri justru menyuntikkan obat bius ke Jerry dan merebut tas yang berisikan organ tubuhnya. Kemudian Sangri segera masuk ke dalam mobilnya Celine. Malam sebelumnya, seorang pekerja malam yang bernama Ling, ia mendapati Sangri dijemput sama Celine. Karena saking keponya, Ling pun mengikuti mobil mereka hingga akhirnya mobil Celine berhenti di jalan yang cukup sepi. Dan ternyata Celine pun menyukai sesama jenis. Di saat aksinya, Ling pun merekam mereka berdua di dalam mobil. Tak hanya itu saja, ternyata Jerry sendiri juga mengikuti Sangri dan ia juga merekam video kejadian itu. Ketika Sangri melihat video dari flash yang diberikan Jerry, ternyata tanpa disadari Jerry masih merekam ketika mobilnya sudah pergi dan ia mempergoki Ling. Dan itu artinya Sangri juga tahu siapa sebenarnya orang yang sudah membunuh Ling. Ketika Celine berhasil menyelamatkan Sangri di perjalanan, akhirnya Celine menceritakan semuanya ke Sangri. Ternyata di masa remajanya ia sempat diperkaos kakaknya sendiri, tapi tidak ada satupun orang yang mempercayainya. Dan sejak itu Celine sadar kalau kekuasaanlah yang akan bisa membuat ia bertahan hidup. Sehingga Celine pun memutuskan untuk menikah dengan orang dalam. 只有权力才能保护。 Dan karena adanya video itu dan sampai tersebar, semua mimpi-mimpi dan kerja kerasnya akan menjadi sia-sia. Sementara dokter yang baru sadar dari pingsannya, ia langsung melihat HP-nya dan melihat lokasi keberadaan tas milik anaknya. Dokter terus berusaha mencari hingga sampai ke jalan raya. Sedangkan Sangri yang mulai takut dengan Celine, ia pun berusaha kabur dari mobil itu. Dan di waktu bersamaan Fatty segera datang. Sangri pun segera masuk ke dalam mobil Fatty. Sementara si dokter yang sudah menemukan titiknya HP, ia segera merebut tas itu dan hingga akhirnya tas yang berisi organ itu justru terlempar dan dilindas oleh mobil yang lewat. Akhirnya dokter pun membawa Celine ke rumahnya. Di saat si dokter akan menyuntik obat bius ke Celine, dokter baru sadar ternyata kalau yang dibawa ini bukanlah Sangri. Sedangkan di saat Fatty berhenti di pinggir jalan dan menyadari kalau Sangri ginjalnya diambil, Fatty pun segera menghubungi Dr. Sun. Karena seminggu sebelumnya Fatty membawa wanita pekerja malam untuk diperiksa ke Dr. Sun. Sehingga Fatty pun akan mengantarkan Sangri ke tempatnya Dr. Sun. Karena Fatty akan membawa Sangri ke tempatnya, Dr. Sun segera menyekap Celine dan disembunyikan ke ruangan lain. Tak lama kemudian, Fatty dan Sangri datang. Fatty segera membawa Sangri untuk diperiksa. Diam-diam tanpa sepengetahuan Fatty, Dr. Sun akan mengeksekusi Sangri lagi. Ia menyuruh Fatty untuk menunggu di luar saja. Sir, I need you to wait outside. Oh, Di saat sambil menunggu Sangri, Fatty sempat melihat isi HP Sangri dan menemukan file video di saat si Jerry sedang menghabisi Ling. Ketika Fatty lagi fokus ke HP, ujuk-ujuk beberapa tusukan masuk ke dalam tubuhnya Fatty hingga pada akhirnya dokter berhasil menjatuhkan Fatty. Sementara Jerry yang di luar baru sadar, ia langsung kembali ke rumah dokter dan sangat marah ke Sangri
karena Jerry yang merasa sudah dimanfaatkan Sangri. Pertarungan mereka sampai masuk ke ruangan di mana Selin disekap bersama anaknya dokter yang sudah kritis. Akhirnya Jerry berhasil menghabisi si Dr. Sun, dan Fatty yang ternyata juga masih hidup, ia pun segera menghabisi Jerry. Kemudian dengan sisa-sisa tenaganya, Fatty berusaha menyelamatkan Sangri yang sudah lemas. Tapi sayang, karena luka Fatty yang sudah parah, ia pun tak berhasil keluar dari rumahnya dokter. Tak lama dari itu, kini Selin sudah berhasil melepaskan ikatannya. Ia cuman bisa menangis dengan semua kejadian yang sudah menimpanya. Hingga pada akhirnya Selin berhasil menemukan HP-nya Sangri dan segera pergi dari tempat itu. Dan akhirnya filmnya rampung. Matur suwun dulur-dulurku kabeh sing wis nonton sampai rampung. Muga-muga tak dongakne kabeh diparingi rejekine sing akeh, lancar lek nyambut gawe. Ojo lali di subscribe, ojo lali di komen, ojo lali di like. Wis ngono ae. Matur suwun.